Kembali lagi di Pandit FPL bersama saya Scott Ubay. Dan saya Scott Tonai, Alam panah Panah hijau. Hijau. Aduh, kita agak berjauh nih Scott Tonai nih. Long distance ya sekarang karena apa ya, meskipun sekarang menuju lebaran seperti biasa hari-hari terakhir kerja, makanya meskipun begitu kita tetap hadir untuk Pandit FPL. Betul, karena ya apa artinya lebaran jika tidak panah hijau ya. THR sesungguhnya adalah panah hijau. Ya, ini udah memasuki game week 31 nih Scott Tonai. Ya, mepet-mepet lebaran ya. Kemarin game week 30 sebenarnya nggak ada terlalu yang mengejutkan sih, kecuali yang mengejutkan tuh ada ya yang pakai bench boost di game week 2 sama triple captain di game week 3 itu agak mengejutkan sih, tapi ya is okay lah, orang kan punya pilihan masing-masing Scott ya. Betul sekali. Banyak kemarin ada yang unik juga, banyak sekali yang meragukan pertandingan Manchester City lawan Arsenal. Jadi banyak sekali manajer yang mencadangkan back-back Arsenal karena udah pasti Nah, kebobolan dan kalah katanya. Dan ya ternyata clean sheet ya Arsenal. clean sheet dong. Manchester City musim ini nggak pernah ngegolin ke gawangnya Arsenal nih di Liga. Nggak pernah. Gokil. Shots on goal aja cuma 1. Itu juga Ake doang itu. Juara berarti Arsenal nggak? Yang juara ternyata Liverpool. Ya. Oke, Skotona, ini udah memasuki bulan April gitu kan. Artinya bulan Maret kemarin kan udah selesai. Nah, nanti untuk pemenang bulannya seperti biasa kita bakal umumin di sosial media kita. Makanya buat teman-teman penonton jangan lupa untuk follow sosial medianya Pandit, ada di Pandit Football, ada di Pandit FPL, ada di Instagram, Twitter, X, TikTok, dan juga jangan lupa subscribe YouTube-nya juga. Sekarang masuk ke game week 31 nih. Ya, Scott. Scott. Apa yang menarik nih di game week ini? Yang menarik di game week ini sebenarnya MU lawan Chelsea ya. Yaps. Ini kayaknya salah satu games yang kemungkinan besar MU bakal dapat clean sheet kayaknya nih. Oh iya. Tapi ini mainnya di Stamford Bridge kok. Jadi ya kita lihatlah nanti ya. Ini Scott, kira-kira ada nggak pertandingan-pertandingan yang sepertinya cocok untuk menggunakan chip seperti Ben Boots atau bahkan triple captain gitu? Ada tim-tim yang bakal jadi lumbung gol nggak di game week 31 kali ini kayaknya? Arsenal lawan Luton? Arsenal sama Luton sebenarnya Luton juga nggak bisa dianggap remeh sih. Mungkin Liverpool lawan Sheffield ya. Liverpool lawan Sheffield itu ini. Sheffieldnya kan ini ya salah satu yang masih jelek lah gitu mainnya. Kalau mau triple captain salah ya silakan. Cuman ada double game week nanti Scott di game week 34 sama 37 kan. Jadi sayang lah gitu. Oke, Scott. Langsung aja mungkin kita ke Scott pick untuk game week 31 kali ini ya. Langsung aja. Pakai formasi apa nih Scott? Kayaknya seperti biasa kita pakai 352 lagi ya. 352 lagi ya. Oke, seperti biasa. Emang template-nya 352 sih. Karena attacking back di Premier League ini susah sekali untuk clean sheet ya, kayak di game week kemarin mungkin hanya beberapa pertandingan yang mendapatkan clean sheet gitu, termasuk City lawan Arsenal tuh salah satunya. Nggak banyak juga yang kayak gitu tuh. Susah tuh emang, nyari back emang susah banget. Jadi ya udah fokusnya ke yang depan-depan aja lah, attackingnya aja. Oke, di posisi kiper kita pilih Flekken ya dari Brentford. Flekken ini di 4 game week terakhir jadi peringkat keempat save percentage-nya, ada 71,4%, dengan harga 4,6 TSB yang masih cukup rendah ya, 3,8%. Terus nanti potensi clean sheet-nya sebenarnya datang dari lawannya. Lawannya itu Brighton. 4 match terakhir Brighton itu goal konversinya ketiga terendah, cuma 5,3%.
ada 57 shots, in the box-nya 40, targetnya 18, cetak 3 gol aja gitu. Jadi ya harapannya Flecken ya dapat clean sheet karena Brighton saat ini bukan tim yang produktif gitu, Scott. Yoi, kemarin Flecken juga hampir dapat clean sheet ya kalau nggak kebobolan menit akhir itu sama Mason Mount. Hoki ya itu MU. Hoki Brentford yang hoki itu. Oke, next Scott di defender pertama nih. Oke, untuk di posisi back yang pertama kita pilih Ben White dari Arsenal nih. Harganya 5,8, TSB-nya 14,2%. Potensi clean sheet-nya nih, Arsenal akan menghadapi Luton Town. Secara tim, Arsenal ini adalah tim nomor 1 terbawah yang paling sedikit mendapat tendangan melalui ancaman, hanya 28 kali mendapatkan shoot gitu. Lalu in the box-nya 20, on target 7, dan hanya kebobolan 2 dari 4 game week terakhir. Lalu Ben White ini potensi gol dan asisnya ada juga dari 4 game week terakhir. Created chance-nya 5, terus big created chance-nya 3, dan juga sudah mengemas 2 assist. Lumayan juga nih. Selain itu, dari 4 game week terakhir, ternyata Ben White ini adalah top 1 defender yang paling banyak melakukan pass to final third, yaitu 55 kali. Jadi attacking point-nya cukup tinggi untuk Ben White karena lebih sering menyerang atau membantu penyerangan. Gimana nih Scott, Ben White? Bisa jadi opsi sih, karena kan kebanyakan mungkin ada yang lebih banyak ambil Gabriel atau Saliba, tapi ini Ben White ini benar-benar underrated sih menurut saya, Scott. Jadi layak karena attacking point-nya lumayan juga ya. Karena dia main di bek kanan kan, jadi sering ikut nyerang sama Bukayo Saka gitu. Oke, lanjut Scott. Next kita ambil back dari Liverpool, Bradley. Harganya 4,2, TSB-nya 8,30%. Sebenarnya ambil Bradley harus hati-hati juga ya, harus pantau juga kabarnya Alexander-Arnold apakah udah balik atau belum gitu. Kalau misalkan Arnold udah balik, kemungkinan Bradley nggak main gitu kan. Cuman kalau lihat dari potensi clean sheet-nya, sebenarnya lawan Sheffield itu potensi banget tuh dapat clean sheet karena 4 match terakhir Sheffield itu shots-nya paling sedikit, cuma 37, in the box-nya 27, targetnya 17, dan sebenarnya goal conversion-nya lumayan tinggi sih, 13,5%, cuman jarang banget ngasih shots gitu kan Sheffield. Terus kalau lihat dari Liverpool-nya juga, 4 match terakhir Liverpool itu shots conceded-nya atau keterancamannya itu keempat terendah gitu, cuma ada 39 dan hanya kebobolan 3 gol. Jadi ya pemilihan back Liverpool kayaknya untuk di game week ini bisa diandalkan gitu, terlebih lawannya kan Sheffield ya. Kalau lihat dari individunya sih Bradley itu 4 game week terakhir jadi back peringkat kelima dengan created chance tertinggi, ada 6 created chance gitu. Meskipun nggak jarang jadi assist gitu, cuman potensinya ada karena sering mendapatkan created chance kayak gitu, Scott. Bradley ini jadi pilihan utama ya setelah beberapa pertandingan Arnold ataupun Robertson cedera ya. Betul, karena Bradley lumayan sering overlap ya di sisi kanan gitu. Next, Scott, ada siapa nih yang ketiga? Oke, untuk back ketiga kita pilih Dan Burn dari Newcastle. Ini Dan Burn, oke. Tinggi tapi sekarang mainnya di back sayap nih. Harganya 4,4, TSB-nya masih bisa dihitung sebagai diferensial, hanya 4,9%. Lalu dari potensi clean sheet, Newcastle akan menghadapi Everton. Everton ini dari 4 match terakhir adalah salah satu tim yang gol konversinya nomor 2 tertinggi atau terendah. Hanya 5,2% saja, mencetak 3 gol dari 4 game week terakhir. Ini menjadi salah satu keuntungan dari Newcastle. Everton ini lini depannya agak kurang baik dari 4 game week terakhir. Semoga aja bisa membawa Dan Burn meraih clean sheet untuk game week 31 kali ini. Iya sih, untuk lawan Everton ya, meskipun kemarin sebenarnya nggak kering, maksudnya tetap mencetak gol. Cuman dari segi keterancamannya memang Everton kurang banget sih, apalagi Newcastle ini salah satu tim yang punya pertahanan yang improve banget sih dari beberapa musim terakhir ya. Jadi ya layak diambil lah. Meskipun ya kalau misalkan potensi attacking point-nya lebih ke set piece ya, jadi target set piece gitu kalau Dan Burn. Oke, lanjut Scott ke midfielder nih. Nah, midfielder ini karena Liverpool lawan Sheffield ya, jadi kita maksimalin aja aset Liverpool. Untuk midfielder ini kita langsung ambil 2 nih Liverpool, Salah sama Diaz.
Salah udah pasti jadi salah satu transfer tertinggi untuk game week, mungkin mulai dari game week 30 kemarin. Dan Diaz juga ternyata kemarin cetak gol juga gitu. Jadi ya semoga aja Salah juga cetak gol. Jadi semoga aja mereka konsisten lagi di game week 31 gitu. Kalau lihat secara tim memang Liverpool dibanding Sheffield jauh ya. Liverpool peringkat pertama, Sheffield masih di zona degradasi. Dari segi serangan juga Liverpool 4 match terakhir itu peringkat pertama dalam memberikan shots gitu. Ada 100 shots dari 4 match, berarti rata-rata 30-an lebih gitu. In the box-nya ada 70, on targetnya 28, cuman goal konversinya lumayan rendah, ada 8%. Tapi karena shots-nya banyak, jadi potensinya tinggi gitu. Kalau lihat dari Sheffield-nya aja gitu, Sheffield itu 4 match terakhir, itu jadi salah satu atau tim peringkat kedua dengan ancaman paling banyak gitu, yang sering terancam lah. Ada 91 shots, on targetnya 31, dan kebobolan 12 gol. Jadi ya cocok banget ini Liverpool yang serangannya banyak banget ketemu Sheffield yang emang dari kemarin itu sering diserang gitu. Jadi ya cocok banget kita maksimalin aset Liverpool gitu. Kalau lihat individunya ya, pertama dari Salah. Salah itu kemarin sempat cedera terus udah comeback lagi. Di comeback-nya aja, di comeback yang fullnya ya, meskipun beberapa 2 game sebelumnya dia masuk dari cadangan, kemarin starting langsung cetak gol kan, penentu kemenangan gitu. Comeback Liverpool. Kalau lihat dari statistiknya, memang 4 game terakhir Salah itu midfielder peringkat ketiga dengan shots paling banyak, ada 15. In the box-nya 12, on targetnya 5. Lalu kalau lihat dari Luis Diaz, itu memang nggak sewah dari Salah ya, cuman masih bisa diambil lah gitu, karena 4 game terakhir, kalau Salah tadi peringkat ketiga, Diaz itu peringkat kelima. Yang paling banyak ngasih shots ada 12, on targetnya 2 dan cetak 1 gol gitu. Jadi langsung ambil aja 3 Liverpool gitu skor. Tanpa keraguan ya kita memilih Salah ini meskipun cedera langsung cetak gol kemarin. Tuh gitu. Jadi ya langsung aja. Intinya 3 aset Liverpool bisa dimaksimalin di midfielder, atau misalkan nggak mau ambil defender, Bradley-nya dicabut, masukin Darwin misalnya. Nah, it's okay gitu. Karena lawannya Sheffield. Oke, gitu, menarik nih Salah sama Diaz. Next, Scott, berarti gelandang ketiga nih, ada siapa, Scott? Oke, yang ketiga kita pilih Son dari Tottenham. Harganya 10,1, TSB-nya cukup tinggi juga, 35,8%. Dari potensi gol secara tim nih, dari 4 game terakhir, Tottenham ini adalah salah satu tim yang gol konversinya cukup tinggi, yaitu 16,7%. Sudah mengemas 54 shoot, 45 in the box, on targetnya 18, dan sudah mencetak 9 gol. Lalu secara statistik individu dari 4 game week terakhir, Son ini adalah top 2 midfielder yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 15 shoot, in the box-nya 12, on target 5, dan sudah mencetak 3 gol. Jadi walaupun Son ini perannya adalah midfielder, tapi ketika di lapangan, Son ini ada di depan gitu. Entah itu di left wing, kalau enggak di striker. Jadi Son ini lebih sering masuk ke kotak penalti. Dilihat dari statistik gitu, dia sudah dari 15 shoot, 12-nya di in the box. Kalau lihat dari kepastian bermain juga, kayaknya Son ini udah pasti main sih, karena sebenarnya Spurs banyak punya gelandang ya, ada Kulusevski dan sebagainya lah gitu. Cuman Son aja gitu yang selama ini belum pernah diganti, kecuali cedera atau membela negaranya ya. Jadi ya Son harus diambil sih, meskipun premier. Selain itu Son juga kaptennya Tottenham, jadi kayaknya selain 2 faktor tadi sulit juga untuk diganti kayaknya ya. Tuh. Oke, next. Lanjut. Kita pilih Cole Palmer. Cole Palmer dari Chelsea dengan harga sangat amat murah, 5,9. Ini kemarin kita pilih Salah, Son sama Palmer juga ya di game 30 dengan TSB 39,60%. Kita pilih lagi juga. Kalau lihat Chelsea sebenarnya meskipun kemarin gagal menang lawan 10 pemain ya. Bisa gitu ya lawan Burnley. ya begitulah Chelsea, Scott. Kalau lihat dari secara tim, sebenarnya Chelsea itu lumayan menjanjikan ya. 4 match terakhir itu shots-nya peringkat keempat tertinggi, ada 71 shots gitu. On targetnya 31, goal conversion-nya 11,3% dan mencetak 8 gol. Mungkin masalahnya Chelsea itu ada di pertahanan sih gitu. Jadi nggak ada salahnya lah ngambil Palmer. Lawannya nanti MU. Nah, ini yang menarik, Scott.
MU itu ternyata nih 4 match terakhir shots conceded-nya paling banyak, Scott. Ada 98. Jadi 4 match menderita 98 shots gitu. Untung kipernya Onana, Scott. Untung kipernya Onana gitu kan. Jadi dari 98 shots cuman kebobolan 6 gitu. Kalau lihat dari potensi golnya ya selain itu ada juga potensi assist karena Palmer juga salah satu penalti taker utamanya Chelsea ya. Tapi dari segi assist sebenarnya ada juga potensinya karena di 4 game week terakhir Palmer itu peringkat ke-7 dari semua midfielder dalam menciptakan peluang. Ada 10 created chance dan 2 assist gitu. Jadi ya lengkap banget lah Palmer ini, udah harganya murah, rajin cetak gol, ada potensi assist, terus penalti taker. Wah, udah gak ngerti lagi sih kalau ada orang yang gak ngambil Palmer, ini gak ngerti saya, Scott. Iya, harganya murah juga ya, cuman ya agak mungkin sekarang agak sulit juga sih. Tapi nggak apa-apa, kita pilih Palmer berdasarkan statistik ya. Oke, gelandang terakhir, Scott. Oke, untuk gelandang terakhir kita pilih Bukayo Saka dari Arsenal. Bukayo Saka. Ini kalau kata Scott Uba ini kayaknya walaupun kemarin agak sedikit cedera gitu ya setelah beberapa kali gagal cut inside lalu cedera gitu, tapi yakin sih Saka bakal main ya, Scott? Yakin. Kemarin Arteta ngasih keterangan, Scott, kalau katanya Saka nggak baik-baik aja gitu, cuman sedikit kelelahan aja gitu. Kelelahan aja ya, sama lelah nggak gagal mulu cut inside jadinya lelah kan harus diganti. Terus lawannya Gvardiol kemarin kan, Tapi secara statistik nih Scott, Saka ini wah hebat banget nih. Untuk FPL, para manajer FPL 59% sudah memilih Saka. Mungkin ini salah satu yang tertinggi untuk dari gelandang Saka ini. Harganya meskipun 9 tapi TSB-nya 59%. Potensi golnya nih secara tim Arsenal ini dari 4 game week terakhir adalah salah satu tim dengan gol konversi tertinggi nomor 2 yaitu 19%. Sudah mencetak 63 shoot, 48 in the box, 23 on target dan sudah mengemas 12 gol. Lalu Arsenal ini akan menghadapi Luton Town. Luton Town ini dari 4 game week terakhir adalah salah satu tim yang paling banyak terancam dengan tendangan yaitu 78 kali, in the box-nya 54, on target 18 dan sudah kebobolan 8 kali. Lalu secara statistik individu dari 4 game week terakhir, Saka ini sudah mengemas 6 shoot dan 4-nya itu di in the box. Selain itu Saka itu adalah penalti taker. Jadi potensi golnya cukup tinggi untuk Saka ini. Selain itu potensi assist juga ada karena Saka ini adalah salah satu corner kickernya dari Arsenal. Jadi selain potensi gol, potensi assistnya juga cukup tinggi. Meskipun harganya lumayan sekarang naik jadi 9 gitu, tapi semakin banyak nih peminat dari Saka ini. Oke, ya kemarin kita sempat pilih Havertz ya karena khawatir Saka cedera. Cuman ya kalau ada yang mau pilih Havertz sebenarnya masih oke sih. Cuman Saka masih itu juga ya. Dia penalti taker gitu. Jadi kalau misalkan Arsenal dapat voucher gitu kan yang ngambil Saka gitu. Oke. Lanjut Scott ke penyerang. Nah ini penyerang kita udah pasti nggak pakai Haaland. Nggak pakai Haaland. Jadi bingung juga sama Haaland sih, udah berapa game week. Kenapa nih Scott nggak pakai Haaland coba? Kena mental sih kayaknya kemarin ketemu Saliba. Gila, lawan back terbaik dunia ya kemarin. Kita lebih prioritasin yang secara statistik dan eye test lebih menjanjikan sih, dan lawannya lebih mudah ya karena Haaland kan ketemu Aston Villa ya, Aston Villa juga ada di papan atas, jadi ya kita cari yang lain lah gitu. Kita ambil lagi Rodrigo Muniz, sebenarnya kemarin cetak gol keren gitu kan Muniz. Harganya 457, TSB-nya juga masih gak terlalu banyak ya, 4%. Kenapa pada gak ngambil sih, bingung. Terus kalau lihat dari Muniz itu di 2024 itu jadi pemain dengan gol paling banyak di Liga Inggris gitu. Jadi ya produktivitasnya nggak diragukan lagi lah gitu ya Muniz tuh. Dan kalau lihat dari statistik sebenarnya Fulham itu 4 match terakhir jadi shots ketiga terbanyak gitu. Ada 75, in the box-nya 57, on targetnya 27 dan gol konversi cukup tinggi 13,3% dan mencetak 10 gol.
Fulham gitu kan. Dan kalau lihat dari statistiknya, si statistik individu Muniz itu dari semua striker, Muniz itu shots-nya paling banyak 4 game terakhir, 19. In the box-nya 18, on targetnya 7 dan cetak 4 gol gitu. Jadi ya kayaknya nggak ada lagi alasan buat yang ngambil Muniz sih. Harus banget ini 4,7 harganya. Jadi bisa alokasiin budget ke yang lain gitu kan. Kalau misalkan mau ambil banyak premium, mau pengen ambil Salah, pengen ambil Son, Saka gitu kan, harus diseimbangkan gitu kan dengan aset yang harganya murah. Nah, salah satunya si Muniz ya, selain Palmer tadi. Menarik ya, Muniz ini salah satu apa ya, selain Palmer dengan harga murah tapi dalam beberapa game terakhir selalu mencetak poin. Ini nggak meragukan lagi ya untuk Muniz ini. Betul. Kalau misalkan Muniz ke MU itu gimana, Scott? Setuju nggak, Scott? Lebih cocok Arsenal sih ganti Gabriel Jesus yang kemarin gocek-gocek tuh. Kirain Muniz cocok ke MU, Scott, sama ini kan gantian sama Højlund lah gitu. Terakhir, Scott, di striker ada siapa, Scott? Oke, untuk striker terakhir kita pilih Isak dari Newcastle nih. Harganya 7,7, TSB-nya 14,7%. Dari potensi gol secara tim dari 4 game terakhir, Newcastle ini adalah nomor 1 gol konversi. Wow, 19,2%. Dia sudah mencetak 10 gol dengan statistik lainnya, shoot-nya 52, in the box 37, on targetnya 20. Lalu Newcastle ini akan menghadapi Everton. Everton ini secara tim dari 4 game week terakhir adalah salah satu tim yang paling banyak shoot conceded-nya, yaitu 61. In the box-nya 45, on targetnya 24, dan sudah kebobolan 8 gol. Dari segi individu, dari 4 game terakhir, Isak ini adalah salah satu forward yang lumayan banyak shoot-nya, yaitu 9 shoot, in the box-nya 6, on target 5, dan sudah mengemas 4 gol. Jadi untuk Isak ini rataan 1 game week 1 gol, lumayan juga nih, bagus. Selain potensi gol, ternyata potensi asisnya juga ada gitu. Dari 4 game week terakhir, Isak sudah menciptakan atau created chance-nya itu 2, lumayan juga nih Isak. Sangat mobile. Selain, jadi Isak ini adalah striker yang tidak hanya menunggu di kotak penalti gitu dari statistik, dan juga ketika melihat di lapangan terbukti dari shoot-nya yang 9, in the box-nya 6, dan on target-nya 5 gitu. Oke, Isak juga emang agak ini ya, agak jarang dibahas juga nih Isak, karena kebanyakan orang ngebahasnya ke yang lain gitu. Sementara Isak juga ya ini Isak. Iya, makanya kita coba usulin lah Isak buat jadi striker unggulan untuk game 31. Oke, dari semua pemain unggulan kita sebutin ya, Scott, langsung aja nih masuk ke pemain diferensial. Untuk pemain diferensial dari posisi kiper kita ambil Muric. Nah, saya juga baru tahu nih ada pemain namanya Muric. Muric dari Burnley ya, ini kiper, saya juga baru sadar ternyata kiper Burnley udah bukan lagi Trafford ya, sekarang ada Muric. Harganya 4,3, TSB-nya sangat kecil 0,10%, jadi ini sangat amat diferensial ya. Lawan Wolves sebenarnya potensinya sementara dari lawannya Wolves gitu kan. 4 match terakhir Wolves itu goal conversion-nya keempat paling rendah, hanya 6,5%, melepaskan 46 shots dan hanya 11 yang on target. Terus hanya ada 3 gol gitu kan. Jadi ya kita sih berdoa Muric bisa dapat clean sheet ya ketika lawan Wolves gitu. Kalau lihat 2 game week terakhir itu sebenarnya Muric, nah ini yang mengejutkan sih. Muric itu 2 game week terakhir save percentage-nya peringkat kedua tertinggi 88,9%. Cuman risikonya yang namanya Burnley ya. Burnley mungkin secara tim defense-nya nggak terlalu bagus. Jadi 4 match terakhir Burnley itu shots conceded-nya atau ancaman dari shots-nya itu peringkat keempat terbanyak, ada 74. In the box conceded-nya 54, on target conceded-nya 25, dan kebobolan 7 gol dari 4 match gitu. Jadi ya ada risikonya tentu. Karena ini Muric kayaknya baru pertama kali kita pilih ya sebagai diferensial. Ya. Menarik si Muric ya. Muric, saya baru tahu nih ada pemain namanya Muric gitu. Next, Scott, dari defender. Untuk defender kita pilih Edger dari Brentford. Ini salah satu pemain yang kemarin nyebelin banget gitu lawan MU. Bagus banget gitu pemain ini nih. Underrated, ternyata ini layak masuk di diferensial untuk game week 31 kali ini gitu. Harganya 4,4, TSB-nya
cukup rendah 0,4% aja gitu. Potensi golnya Brentford ini akan menghadapi Brighton, tadi sudah disebutkan juga salah satu tim yang gol konversinya cukup rendah, yaitu hanya 5,3%, hanya mencetak 3 gol dari 4 game week terakhir untuk Brighton. Lalu secara individu dari 4 game week, Ajer ini sudah menciptakan 3 shoot dan sudah mengemas 2 gol. Ini sangat efektif sekali gitu. Salah satu back yang mungkin akan menjadi poin untuk apabila kita memilih dia, karena secara presentasinya hanya 0,4% gitu. Tapi ya ada resiko juga. Ajer ini adalah Brentford gitu secara tim, salah satu tim yang dari 4 game week terakhir sudah kebobolan 7 gol. Jadi ada rataan 1 lebih gol untuk Brentford ini di setiap laga. Ya semoga aja kita berharap untuk Ajer ini ada potensi mencetak golnya gitu. Kita tidak mengandalkan clean sheet karena Brentford hampir selalu kebobolan lebih dari 1 setiap game. Betul. Makanya kita coba ini ya, kita taruh risikonya ya, karena memang tadi yang kita taruh sebenarnya di unggulan Flecken-nya gitu, karena ya oke lah kiper gitu kan, gak terlalu berharap banyak. Tapi kalau Ajer kita taruh di diferensial karena memang risikonya juga ada gitu. Makanya buat yang pilih Flecken juga hati-hati, ternyata ada risikonya juga gitu, karena Brentford dalam segi defense-nya juga nggak terlalu bagus ya belakangan ini. Menarik. Oke, Scott, next untuk di posisi midfielder diferensial. Nah, ini juga saya cukup terkejut ya setelah kemarin nonton Spurs. Ternyata Brennan Johnson ini lumayan menarik lah gitu sebagai winger gitu kan di Tottenham. Harganya 5,8, TSB-nya rendah banget 1%. Mungkin ini bisa jadi alternatif buat kalian yang nggak berminat atau punya masalah pribadi sama Son misalnya atau apa gitu. Ya Brennan bisa jadi pilihan selain Son ya gitu. Kalau misalkan ikut liga yang nggak boleh ikut Spurs sih ya mau Son mau Brennan juga nggak bisa diambil. Cuman kalau lihat dari statistiknya Brennan ini sebenarnya ternyata emang nyambung lah gitu sama yang kita lihat secara eye test gitu kan. 4 match terakhir aja kalau lihat dari penampilannya 4 game terakhir Brennan itu jadi midfielder dengan assist paling banyak gitu. Dia ciptain 4 assist dari 7 chance dan menciptakan 4 big chance gitu. Ini kalau lihat dari tim juga sebenarnya Tottenham seperti yang udah kita bahas tadi ya, gol konversinya salah satu yang tertinggi 16,7%. Jadi ya cocok gitu perolehan gol dari si Tottenham ini punya andil dari Brennan gitu. Jadi ya layak diambil sebagai diferensial si Brennan. Cuman ya rotasinya itu yang jadi risiko gitu, karena Liverpool Spurs punya banyak midfielder sekarang di sayapnya ya, ada Brennan Johnson, ada Werner, ada Kulusevski, ada siapa itu namanya Richarlison ya, Richarlison juga, Madison juga kan. Kalau Richarlison main, Sonnya jadi di wing kayak gitu kan. Jadi ya ada risiko di situ di rotasi gitu sama pelatihnya. Next Scott, untuk di striker nih ada siapa nih? Oke, untuk striker kita ada Semenyo dari Bournemouth. Harganya 4,5, TSB-nya udah lumayan tinggi nih, 3,1%. Ini salah satu striker underrated juga selain Bournemouth ini beberapa game week terakhir sudah mulai kembali lagi nih ke beberapa game week sebelumnya gitu. Sesudah Solanke menjadi salah satu striker unggulan, sekarang ada Semenyo dari Bournemouth gitu, sama-sama dari Bournemouth. Secara tim dari 4 game week terakhir, Bournemouth ini shootnya lumayan banyak juga ternyata, 77, in the box-nya 55, on target 27, gol konversinya 13 dan sudah mengemas 10 gol. Lalu dari 4 game week terakhir secara individu, Semenyo ini adalah top 2 forward yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 17 kali, in the box-nya 13, on targetnya 6. Cuman ya ada resiko juga gitu. Dari 4 game week terakhir, Bournemouth ini akan menghadapi Crystal Palace. Crystal Palace ini adalah salah satu tim nomor 2 terbawah yang paling sedikit goal conceded-nya, yaitu 36. In the box-nya 28, on targetnya 31, dan hanya kebobolan 5 gol gitu. Jadi Semenyo ini secara individu dan timnya Bournemouth sangat mendukung. Ternyata attacking point-nya bagus. Cuman Crystal Palace ini juga secara defense-nya lumayan bagus juga gitu.
Oke, bisa jadi alternatifnya Solanke ya, Scott ya. Betul. Karena Solanke mungkin TSP-nya lumayan gede gitu kan Solanke. Jadi ya bisa alternatifnya ke Semenyo lah gitu. Oke, Scott, semuanya udah kita bahas ya dari pemain unggulan sama pemain diferensial. Mungkin yang terakhir nih. Kapten. Kapten. Kemarin kapten saya lebih Palmer ya, lebih ini ya. Iya. Saya pilih Kai. Palmer kemarin cetak 2 gol, lumayan banget. Kalau dikaptenin di 30 kalau nggak salah poinnya. Jadi ya, kalau untuk sekarang siapa nih Scott ya? Saya kayaknya mau ambil Salah sih. Udah pasti Salah, kayaknya lawan Sheffield. Nggak akan pilih Palmer lagi, ragu ya? Karena lawannya. Nah, iya lawan MU nih. kecuali dapat voucher 3 penalti lah. Siapa Scott? Kayaknya sih kalau melihat dari statistik saya pilih Isak sih kayaknya. Isak Karena ya? lawannya Everton juga statistik Newcastle bagus kemarin comeback lawan West Ham gitu. Kayaknya cocok pilih Isak. Ya kayaknya Salah juga bakal jadi tim red captain sih untuk game 31 ya karena lawannya Sheffield gitu kan. Nah Isak ini justru bakal jadi kapten diferensial gitu. Oke, Scott, semuanya udah kita bahas ya gitu berhubung mau Lebaran gitu ya. Jadi ya semoga Lebaran ini kita dihiasi dengan yang hijau-hijau gitu. Selain ketupat. Selain ketupat, jadi ya teman-teman semoga kita semua dapat panah hijau ya untuk game 31. Jangan lupa untuk tentukan strategi menuju double game 34 gitu. Jadi harus diperhatiin banget transfernya. Oke Scott, terima kasih buat semua yang udah menonton. Saya Scott Ubay. Saya Scott Tonai. Salam Panah hijau.